Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini kelompok Unyil Kucrit dengan saya sendiri, Raffi Arkan Fahreza, dengan rekan saya Yan Andinaya dan Benedict Brian Joel akan mempresentasikan Machine Learning, Supervised dan Unsupervised Learning. Penyakit arteri koroner atau yang akan disingkat menjadi CAD merupakan salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia. Sehingga deteksi dini dan diagnosis yang akurat menjadi aspek krusial dalam bidang medis. Seiring perkembangan teknologi, pendekatan berbasis machine learning mulai dimanfaatkan untuk membantu proses diagnosis penyakit secara lebih efisien dan objektif. Tujuan penelitian kami adalah untuk mengeksplorasi sebuah dataset medis terkait CAD dengan menerapkan dua pendekatan utama machine learning untuk mengklasifikasikan status penyakit pada pasien. Dataset yang digunakan merupakan kumpulan data medis yang dirancang khusus untuk mendukung proses diagnosis penyakit jantung. Fokus analisis diarahkan pada variabel target bernama CAT, sebuah fitur kategorikal yang menunjukkan hasil kateterisasi jantung pasien. Nilai pada kolom ini berupa boolean 0 atau 1, yang merepresentasikan keberadaan atau ketiadaan penyakit arteri koroner. Di sini adalah daftar library yang kami gunakan pada Google Colab kami. Bisa dilihat di sini banyak dari sklearn dan juga beberapa model-model kami. Ini untuk data type pada dataset kami, itu terdapat dari 56 kolom. Di sini sangat bervariasi dari umur, berat, gender, dan juga ada seperti THF, DLP, typical chest pain, dyspnea, function class, dan juga sampai VHD dan CHAT itu tersebut. Nah, di sini lalu kami melakukan check null value, bisa dilihat pada gambar di sini bahwa dataset kami itu tidak memiliki null value di variabel manapun. Jadi datanya bersih. Selanjutnya kami juga untuk cek data duplikat pada dataset kami dan bisa dilihat bahwa di sini tidak terdapat adanya data duplikat. Selanjutnya kami membuat visualisasi matriks korelasi untuk mengecek korelasi data. Di sini terhadap dari semua data antar 56 kolom tersebut, bisa dari warna merah pekat itu yang bervalue 1, dan juga yang warnanya kebiruan itu berarti value-nya negatif 1. Dan kami akan juga menggunakan box plot untuk cek outliers. Dan ini sampelnya, yang digambar ini adalah untuk mengecek outliers dari BMI, dari variabel BMI. Selanjutnya tahap ke normalisasi. Nah, kami menggunakan RoboScaler untuk mengurangi outliers. Selanjutnya pada pembangunan model saat trend test, ini kami juga menggunakan stratify sama dengan Y, yaitu untuk membagi proporsi antar kelas menjadi seimbang. Selanjutnya ada beberapa model yang kami gunakan, ada logistic regression, KNN, SVM, decision tree, random forest, XGBoost, Light GBM, MLP. Meskipun yang nomor satu itu namanya logistic regression, tapi yang bisa juga digunakan sebagai klasifikasi. Juga yang SVM ini juga yang kami pakai adalah SVC-nya ya, itu classifier juga. Selanjutnya di sini kami memiliki report akurasi setiap model. Bisa dilihat dari sebelah kiri ada logistic regression yang memiliki akurasi 0,84, SVM memiliki akurasi 0,84 juga, KNN memiliki akurasi 0,79, decision tree memiliki akurasi 0,72, random forest memiliki akurasi 0,82, light GBM memiliki akurasi 0,85, XGBoost memiliki akurasi 0,85 juga, dan MLP memiliki akurasi 0,84. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yan Andinaya. Baik, saya Yana Dinaya Artika akan melanjutkan untuk presentasi penggabungan model dengan voting classifier. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kami menggunakan voting classifier dengan metode soft, yaitu menggunakan probability daripada yang menggunakan metode hard. Dapat dilihat bahwa akurasi di sini untuk voting classifier mendapatkan 0,89, di mana akurasi ini meningkat daripada metode-metode atau model-model individual yang sebelumnya kami gunakan. Nah, kemudian akan kami tampilkan untuk confusion matrix-nya. Di sini didapatkan hasil yang cukup memuaskan bahwa kelas 1 diprediksi kelas 1 true label-nya diprediksi kelas 1 ada 41 data, dan kelas 0 diprediksinya kelas 0 ada 13 data. Namun di sini dapat dilihat bahwa ada kesalahan prediksi untuk yang harusnya kelas 1 diprediksi kelas 0 itu ada 2 data, kemudian ada yang
harusnya kelas 0 diprediksi kelas 1 ada 5 data. Nah, 5 data ini juga kemungkinan eh, karena dapat terjadi karena dataset yang digunakan lebih banyak menggunakan label atau kelas 1. Jadi model lebih banyak belajar menggunakan kelas 1 dibanding dengan kelas 0. Maka dari itu model lebih rentan model lebih rentan untuk memprediksi data dengan kelas 0. Nah, lanjut ke unsupervised learning dengan satu fitur. Tujuan kami menggunakan satu fitur yaitu di sini kami ingin mencoba terlebih dahulu apakah algoritma yang telah kami buat telah benar. Maka dari itu kami menggunakan satu fitur dulu, baru nanti setelah dirasa benar, lalu lanjut ke yang dua fitur. Nah, di sini pemilihan fitur yang kami gunakan yaitu menggunakan data dari Edge. Kami akan clustering menggunakan data Edge. Ini untuk visualisasi nantinya. Kami buat functionnya sendiri. Kemudian, nah ini untuk data untuk centroid awalnya dengan random seed-nya 42. K-nya yaitu 2 untuk clustering dua clustering. Nah, untuk update centroid-nya di sini kami juga menyimpan untuk previous centroid. Jadi centroid yang akan selalu diupdate akan juga selalu disimpan dengan variabel previous centroid sehingga antar centroid itu setiap centroid ke i dapat selalu dibandingkan perbedaan jarak SSE-nya. Nah, ini rumus SSE-nya sendiri. Rumus SSE-nya telah kami buat juga dengan eh, rumus yaitu salah satunya cluster points dikurangi centroid ke i dikuadratkan dan disum nantinya. Nah, untuk SSE scores ini sendiri akan kami simpan ke dalam SSE scores list. Dan ini untuk distance dan visualisasinya nanti. Di sini distance-nya kami gunakan sdata kurangi centroid, kemudian labelsnya juga kami simpan, kemudian di sini kami akan selalu visualisasikan untuk datanya nanti sehingga dapat terlihat setiap iterasi akan selalu berbeda hasilnya. Kemudian previous centroid akan selalu disimpan dan centroid ke i akan selalu diupdate juga. Kemudian di sini kami juga menyimpan SSE scores list.append SSE, yaitu menyimpan SSE di dalam sebuah list SSE score list. Nah, di sini juga kami akan menghentikan eh, iterasinya dengan jika perbedaan antar centroid yang sekarang dengan centroid yang sebelumnya itu sudah tidak signifikan. Jadi ketika perbedaannya sudah tidak signifikan, maka looping ini akan berhenti. Nah, ini hasil visualisasinya di mana iterasi pertama terdapat dua clustering di sini. Nah, untuk yang tanda X merah ini yaitu untuk centroidnya. Di mana data biru itu untuk clustering edge dengan edge yang rendah dan data orange clustering edge dengan edge yang tinggi. Dapat dilihat di sini bahwa skor SSE-nya 14.358. Namun demikian, setelah beberapa iterasi hingga akhirnya iterasi keempat, hingga akhirnya eh, perbedaan antar centroid ke i itu tidak terlalu signifikan, dia akan berhenti dan akhirnya di iterasi keempat dengan skor SSE 10.262 dengan centroid yang terlihat sudah cukup center sesuai dengan mirip-mirip dengan namanya yaitu centroid. Lanjut, nah untuk visualisasi SSE-nya ini sendiri kami buat menggunakan SSE score list. Nah, ini adalah SSE yang kami dapat, kami coba visualisasikan dengan elbow method, yaitu kami mendapatkan pada awal iterasinya sekitar 14.000 sekian tadi. Kemudian iterasi kedua kami mendapatkan di bawah 12.000. Ini perbedaan yang cukup signifikan ya antara iterasi pertama dengan kedua, kemudian kedua dengan ketiga juga cukup signifikan selisihnya. Namun saat iterasi ketiga dengan keempat, ini didapat bahwa nilai SSE-nya ini sendiri sudah tidak cukup signifikan sehingga while loop itu sendiri akan berhenti. Nah, kami simpulkan bahwa metode yang kami gunakan ini sudah cukup
bagus dan cukup baik untuk digunakan untuk unsupervised learning dengan dua fitur yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Benedict Brian Joel Purba. Baik, saya akan lanjutkan untuk unsupervised learning untuk dua feature. Sebagaimana sudah dijelaskan oleh teman saya, Yan Andinaya, setelah algoritma kami berhasil, kami ketujuan awal untuk mencari tahu hubungan dari H dan BMI. Sehingga kami masukkan H dan BMI ini ke dalam variabel data. Visualisasi. Jadi kami membuat fungsi visualisasi setiap iterasinya. Masih sama seperti penggunaan di satu feature yang tadi. Di sini ada pembagian ukuran pensettingan ukuran-ukuran scatter dan lain-lain. Kemudian penempatan centroid awal dan loop iterasi. Jadi kami set random seed-nya sama 42 dan K-nya kami declare 2 dan K-nya ini kami masukkan ke dalam size yang ada di dalam sini. Yang nantinya akan dimasukkan ke dalam variabel initial index. Kemudian initial index ini dijadikan indeks di data dan dan dimasukkan kembali ke variabel centroids. Kemudian untuk previous centroids ini digunakan untuk update data, update centroid, di mana agar bisa menyimpan posisi centroid setelah perubahan-perubahan berikutnya. Kemudian rumus SSE. Di sini masih sama perumusannya seperti yang satu feature. Kami menggunakan rumus cluster data dikurangin centroids. Cluster data ini sudah kami isi dengan data di labels ke I. Sehingga hasil perhitungan ini kami masukkan ke SSE scores list 2 yang kami gunakan dengan list. Penggunaan list. Kemudian kita masuk ke rumus Euclidean dan visualisasi. Kita menggunakan numpy.allClose. Dan di sini kami menggunakan perhitungan SSE calculate SSE 2D yang tadi saya sudah jelaskan ini. Kita masukkan ke dalam perhitungan ini. Dan setelah juga ini visualisasinya itu digunakan agar kita bisa melihat setiap pergeseran centroid. Prosesnya bagaimana agar bisa terlihat di setiap iterasinya. Kemudian kita print dan disinilah muncul hasil visualisasinya. Bisa dilihat di sini untuk X itu untuk centroidnya dan datanya ada biru dan orange. Untuk iterasi yang pertama didapatkan SSE 1983,40. Nah, di iterasi akan berhenti. Kenapa ini iterasinya sampai 7 saja? Karena perubahan karena SSE sudah jarak antar SSE sudah tidak signifikan atau melambat. Dan bisa dilihat di sini untuk iterasi terakhir SSE itu menjadi 15.058,46. Bisa dilihat ya pergeserannya untuk X-nya rata-rata geser ke kanan. Nah, kemudian untuk visualisasi SSE-nya itu kami masukkan SSS course list 2 ini yang tadi sudah saya jabarkan fungsinya ya yang tadi yang itu, dan kemudian kita masukkan ke dalam PLT plot ini sehingga dapatlah visualisasi ini. Dan bisa dilihat untuk iterasi yang pertama itu ada di atas 19.000, kemudian turun ke di bawah 17.000. Ini masih signifikan perubahannya. Juga ke iterasi yang ketiga masih signifikan. Iterasi ketiga ke iterasi keempat sudah mulai melambat. Dan terutama udah semakin melambat itu di iterasi keempat dan kelima, keenam, dan ketujuh. Baik, untuk kesimpulannya, penelitian ini sukses menerapkan machine learning pada dataset CAD untuk diagnosis dan identifikasi pola. Pada kedua cara yang kami gunakan, supervised learning dan unsupervised learning. Yang pertama, supervised learning.
voting classifier berhasil meningkatkan akurasi prediksi CAD menjadi 89% dengan recall 0,95 pada kelas 1. Dan hal ini menjadikannya alat diagnostik yang andal. Sementara itu di yang kedua, unsupervised learning, kami menggunakan K-means clustering mengungkap pola alami pasien berdasarkan usia dan BMI. Yang kami pilih dua feature ini. Dan hal ini menunjukkan potensi kerentanan obesitas pada usia muda. Inilah insight yang kami dapat. Kemudian secara keseluruhan, studi ini membuktikan potensi besar machine learning dalam mendukung diagnosis medis dan mengungkap wawasan tersembunyi dari data pasien. Baik, terima kasih untuk waktunya. Juga mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari kami, kelompok Unil Kucrit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.